Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur Allah SWT yang masih memberikan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini maupun siang hari ini kita masih bisa bertemu berkomunikasi dengan perantara media ini, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga dan memberikan kita seluruh kesehatan, baik keluarga kita yang ada di sekitar kita. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat serta umatnya. Insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan pada minggu ini kita akan membahas soal persiapan PAS Sejarah Indonesia. Ini semacam soal prediksi, bukan berarti ini soal PAS kemudian saya kasih kalian, bukan. Ini sebagai semacam prediksi dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan pelajaran tambahan untuk kalian persiapkan penilaian akhir semester untuk mapel sejarah Indonesia. Tapi sebelum Bapak lanjutkan ke pembahasan ini, nanti karena kita kemarin sudah selesai tentang Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan Bapak belum tahu apakah materi itu sampai demokrasi terpimpin atau nanti dia juga membahas tentang Orde Baru. Tapi sebagai persiapan mohon juga belajar pelajari di buku cetak materi tentang munculnya Orde Baru. Ya, bagaimana Orde Baru itu bisa muncul, kemudian apa kebijakan yang dilakukan Orde Baru, kemudian bagaimana cara atau misalnya strategi maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soeharto dalam rangka menindaklanjuti tentang Tritura itu dengan munculnya Super Semar untuk menumpas G30 SPKI. Tapi perlu kalian ingat bahwa inti dari munculnya Orde Baru itu adalah memurnikan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi inti poin tekanan dari Orde Baru itu bahwa memurnikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Dan termasuk kebijakan-kebijakan tolong dipelajari, dan di latihan soal halaman 106 sampai 107 dan lain sebagainya itu yang terkait dengan materi Orde Baru itu nanti akan Bapak berikan ya jawabannya. Tolong diingatkan saja sebelum kalian PAS Sejarah Indonesia. Baik, kita lanjut saja dan langsung kita bahas tentang materi pertama tentang pemberontakan PKI Madiun yang dilancarkan oleh Musso sebagai perpanjangan kekuasaan komunis Rusia. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah, kita tahu pada intinya bahwa yang dipelopori oleh siapa? Musso, ya, kemudian bergabungnya FDR, Front Demokrasi Rakyat, pimpinan Amir Syarifuddin yang kecewa pada dilengsarkan dari jabatan sebagai Perdana Menteri terkait dengan perjanjian Renville, maka jawaban nomor 1 ini adalah mendirikan negara komunis di Indonesia, komunis Rusia di Indonesia. Jelas ya? Baik, nomor 2 sekarang, upaya yang ditempuh oleh pemerintah dengan pendekatan persuasif mengalami kegagalan. Pemimpin DITI bersikeras untuk tetap menjadikan Jawa Barat sebagai basisnya. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan operasi apa? Operasi pagar betis. Bratayuda juga operasi pemberantasan DITI di Jawa Barat juga ya. Kemudian operasi Merdeka ini terkait dengan pemberantasan PRRI Permesta. Kalau Trisula ini terkait dengan pemberantasan sisa-sisa PKI ya di mana di Blitar kalau tidak salah. Nah, ini kebijakan pada masa Orde Baru ya, setelah G30 SPKI berlangsung. Kalau operasi Siliwangi, Bapak belum dengar. Siliwangi ini divisi Siliwangi ada ya. Oke, jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 3. Dalam pertahanan kemerdekaan, bangsa Indonesia sering dihadapkan ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia, yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Untuk menghadapi gerakan DITI di Jawa Tengah yang dipimpin Amir Fattah, yang dilakukan pemerintah untuk titik-titik. Nomor 3. Ya. Yang dilakukan pemerintah, yang dimaksud ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, apakah melakukan operasi militer ya atau melakukan semacam tindakan kerjasama dulu ya, silaturahim dulu lah semacam itu. Nah, kalau DITI yang ada di Jawa Tengah itu kan melalui operasinya itu Benteng Rider ya. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, menjelang terjadinya pemberontakan PRRI Permesta, terjadi pertentangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah
makin meruncing yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Salah satu faktornya ialah nomor 4, masalah otonomi daerah, masalah keamanan daerah, masalah kekuasaan pemerintah daerah, prioritas pembangunan yang tidak merata, atau kurang komunikasi antara pusat dan daerah. Penyebab atau latar belakang pemberontakan Partai Pemuda ini terkait dengan tidak meratanya pembangunan antar daerah dan pusat. Jadi kesenjangan antara daerah dan pusat atau di Pulau Jawa itu yang sudah ada pada awal Indonesia merdeka. Baik, nomor 5. Untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaannya, PKI mengutus Musso sebagai pemimpin untuk melakukan upaya mengkomunikasikan bangsa Indonesia dengan cara mendekati pemimpin bangsa yang berpengaruh terhadap masyarakat untuk mencapai harapannya. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah ... Nah, ini sama ya, hampir sama dengan yang tadi. Oke, jadi jawabannya yang B. Right? Lanjut, nomor 6. Selain masalah politik, pemberontakan DITI juga berkaitan dengan masalah militer, yaitu DITI terkait dengan masalah militernya apa? A, B, C. Jadi para pimpinan DITI ini dijanjikan jabatan. Karena sebagai masyarakat DITI ini orang-orang yang masuk ke dalam DITI termasuk contohnya Kartosuwiryo, kemudian Kahar Muzakar, itu kan orang-orang yang punya jasa besar dalam kemerdekaan Indonesia. Karena mereka punya pasukan, sedangkan pada awalnya Bapak pernah menjelaskan, mereka punya pasukan seadanya yang mau menjadi sukarelawan saja, sehingga secara porsi, fisik, tubuh, dan lain sebagainya itu tidak memenuhi syarat kalau yang sekarang. Nah, itu awalnya mereka. Jadi jawabannya nomor 6A. B ya, B. Nomor 7. Daerah pemberontakan DITI Amir Fattah adalah daerah pemberontakannya di mana? Amir Fattah tadi di Pulau Jawa, Jawa Tengah ya. Fokusnya itu ada di D, Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Oke, nomor 8. Setelah bangsa Indonesia merdeka, masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain, terutama negara pemenang Perang Dunia Kedua. Salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan adalah dengan melaksanakan demokrasi liberal. Maka kenapa Indonesia melaksanakan demokrasi liberal? Tuntutan dari permintaan ketika ada perjanjian damai dengan Belanda, maka Indonesia harus mengikuti terlebih dahulu. Ternyata ketika dalam perjalanan tidak cocok, akhirnya Indonesia kembali. Baik, nomor 9. Sistem pemerintahan yang diterapkan bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia mengalami pergantian. Bangsa Indonesia pernah menggunakan sistem parlementer pada masa ... Parlementer pada masa demokrasi liberal. Jelas ya, Nak ya. 10. Silih bergantinya kabinet awal Indonesia merdeka mengalami perubahan. Masa kepemimpinan kabinet di Juanda disebut juga Zaken kabinet. Karena apa? A, B, C, D atau E? Terdiri atas orang-orang ahli di bidangnya, bukan orang-orang partai. Kalau sebelumnya adalah orang-orang partai ya. Nomor 11. Dalam penumpasan pemberontakan dari Jawa Barat, pemerintah menggunakan operasi militer karena nomor 11. Baik, cara persuasif dengan musyawarah tidak membuahkan hasil. Kan awalnya persuasif, ternyata tidak, akhirnya satu lagi. Itulah ya. Dengan cara persuasif dan lebih intens progresif. Baik, nomor 12. Alasan Daud Berh bergabung dengan DITI adalah status Aceh yang menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara. Padahal kan dia daerah istimewa, tapi dia mengapa kok dijadikan statusnya itu di bawah keresidenan Sumatera Utara, sehingga dia kecewa ya. Nomor 13. Pergolakan. Di daerah proklamasi misalkan beberapa perusahaan yang beragam. Peristiwa pergolakan dalam negeri Indonesia terjadi di daerah-daerah menunjukkan bahwa jadi adanya pergolakan atau disintegrasi bangsa yang kita paham di materi itu menunjukkan apa? Adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. 14. Adanya Kahar Muzakar memimpin pemberontakan DITI di daerah. Kahar Muzakar itu pemimpin DITI di daerah
Yang jelas di Indonesia bagian timur ya, berarti antara Sulawesi dan Kalimantan. Jadi jawabannya yang mana, C atau D? Ya, yang C ya, Sulawesi Selatan. Ini udah jelas nih, Ibnu Hajar. 15. Yang melatar belakangi timbulnya pemberontakan APRA di Bandung adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Yang melatar belakangi ya nak ya. Tujuan ya ingin mempertahankan negara apa? Pasundan. Itu latar belakangnya ingin mempertahankan negara Pasundan. Nomor 16. Munculnya gerakan separatis PRI Permesta yang dilancarkan oleh Kolonel Ahmad Hussein muncul di latar belakangi oleh 16. Kekecewaan terhadap alokasi dana pusat ya, ini masih PRI Permesta tadi ya, intinya ya kekecewaan terhadap aliran dana, alokasi dana pusat dan daerah ada tidak meratanya pembangunan. Kemudian nomor 17, bukti adanya keterlibatan bangsa asing dalam gerakan separatis PRI Permesta. Salah satu di antaranya adalah ditemukannya ya pilot asing. Ini kalau tidak salah ada di buku cetak ya. Ditemukan pilot asing dalam pesawat PRI Permesta yang jatuh tertembak. 18. Proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan ke luar negeri. Tujuan dari proklamasi Indonesia itu didengarkan ke luar negeri itu adalah untuk ya supaya Indonesia itu bisa diakui keberadaannya sebagai negara yang berdaulat. Itu tujuannya. Jadi yang sampai Indonesia merdeka tapi mungkin orang nggak tahu. Nah, jadi dengan diinformasi seperti itu harapannya masyarakat dunia jadi tahu. Nomor 19. Pernyataan pidato Presiden Soekarno dalam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1950 dan dijadikan sebagai GBHN dengan judul ya. Jadi ini pada masa demokrasi terpimpin ya, nah ya. Salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno ya, GBHN itu kumpulan pidato Soekarno yang diberi judul ya penemuan kembali revolusi kita atau Manipol Susdek ya, itu dijadikan sebagai GBHN. Jadi kumpulan-kumpulan pidato beliau tanggal 17 Agustus 1950 itu dijadikan GBHN yang bernama judulnya itu penemuan kembali revolusi kita. Jadi jawabannya nomor 19 itu B. Nomor 20. Untuk melakukan operasi penumpasan terhadap gerakan seperti RMS, terdapat perwira TNI yang tewas dalam perjuangan tersebut, yaitu siapa? Perwira TNI pada saat penumpasan RMS Republik Maluku Selatan yang tewas adalah Letkol Slamet Riyadi. Ini bukan Slamet Riyadi yang itu ya, yang main area. Nomor 21. Salah satu faktor yang menjadi pendukung kehadiran PKI sebagai kekuatan politik di tubuh pemerintahan adalah ini pada masa demokrasi terpimpin. Serah terima Irian Barat kah? Berlakunya ajaran Manipol, Nasakom dan Resopim, persaingan antar partai-partai yang tidak sehat, berlakunya Kemaluan 45 atau nasionalisasi perusahaan Belanda. Salah satu yang mendukung kehadiran PKI bagi kekuatan politik baik itu di pemerintahan maupun di parlemen sehingga dia leluasa membuat undang-undang, sehingga dia leluasa menerapkan kebijakan, itu adalah yang ya adanya ajaran Nasakom. Manipol ya, manipolitik. Kemudian Nasakom dan Resopim sudah kita bahas. Nomor 22. Pemberontakan yang muncul di daerah setelah Indonesia merdeka, hal yang melatar belakangi munculnya gerakan separatis Andi Aziz adalah penolakan kedatangan pasukan TNI ke wilayah Sulawesi Selatan karena dianggap mengancam kedudukan pasukan pro-federal ya. Jadi pro-federal ini yang tetap ingin ada APRIS ya, kalau ada RIS. Oke, baik. Nomor 23. Langkah ditempuh oleh Angkatan Darat terjun ke dunia politik sejak demokrasi liberal dilatar belakangi oleh 23 ya, karena keprihatinan terhadap ketidakstabilan politik akibat persaingan antar partai sehingga mulai terjunlah ya kalangan-kalangan angkatan ya, kalangan militer itu dalam dunia politik sampai Orde Baru kemarin. Nomor 24. Pada masa demokrasi liberal, kabinet Juanda disebut juga dengan istilah Zakon kabinet. Nah, ini udah tadi karena apa?
Ya, yang E ya, nak ya. 25. Salah satu keberhasilan yang dilakukan oleh Kabinet Juanda adalah merumuskan deklarasi Juanda yang berisi tentang hasil permasalahan barat, pembatalan peringkat KMB, aturan batas laut teritorial dan laut pedalaman Indonesia, aturan otonomi pembangunan usaha dan daerah, atau prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif. Terkait dengan deklarasi Juanda itu berkaitan dengan geografi ya, batas laut ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 26. Munculnya pernyataan negatif tentang anti Tionghoa pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II disebabkan oleh karena kecemburuan yang terhadap kelompok Tionghoa yang banyak mengambil alih perusahaan-perusahaan asing saat dinasionalisasi ya. Jadi memang ya dari dulu sampai sekarang kan muncul kembali anti Tionghoa kan mulai muncul kembali saat ini. Baik, nomor 27. Tujuan utama kebijakan ekonomi gerakan Banteng yang dilakukan oleh Kabinet Sumitro Joyo Hadikusumo adalah tujuan sistem ekonomi gerakan Banteng mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Jadi sistem ekonomi gerakan Banteng ini berdasarkan dari bahwa setiap kebijakan ternyata yang ada di Indonesia itu tidak berhasil ya formula apapun ekonominya. Nah ternyata setelah dianalisis Sumitro Joyo Hadikusumo menggulirkan gerakan Banteng ini artinya bahwa orang Indonesia itu perlu diberikan pemahaman dulu bahwa Indonesia sudah merdeka. Artinya bahwa sistem ekonomi kita itu bukan kolonial. Makna kolonial itu ya yang namanya kolonial diperintah, diberikan ini, diberikan dana, nggak jalan kalau tidak diperintah, nggak gerak kalau misalnya tidak diawasi. Modelnya seperti itulah. Nah sehingga perlu diberikan pemahaman baru, diberikan gerakan baru ya bahwa ya kita harus berubah menjadi sistem ekonomi nasional. Itu maka disebut dengan sistem ekonomi gerakan Banteng. Jadi jawaban nomor 27 itu adalah yang C ya. 28. Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan integrasi bangsa. Keterangan yang tepat terkait pernyataan tersebut adalah jawabannya nomor 28 menggagas dibentuknya KUD gitu ya. Ya karena yang paling tepat itu yang C ya nak ya. Baik, nomor 29 Bapak Koperasi ya. Ya dia menggagas KUD ya, koperasi ya, tentang koperasi azas koperasi. Baik, nomor 29 tujuan dilaksanakan nasionalisasi DJP Bank ya menjadi Bank Indonesia. Ini saya hapus ya biar nggak rancu ya. Tujuan dilaksanakannya nasionalisasi DJP Bank menjadi Bank Indonesia dengan fungsinya sebagai bank apa? 29 bank sentral ya, bank terpusat, bank sentral. Baik, nomor 30. Untuk mengatasi kekacauan sektor ekonomi, pemerintah melakukan kebijakan ekonomi Alibaba mengalami kegagalan. Sistem ekonomi Alibaba ini mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan oleh non-pribumi untuk mendapatkan modal usaha. Ya, jadi tujuan sistem ekonomi Alibaba ini, Ali ini orang Indonesia, Baba ini orang Tionghoa. Nah, maksudnya ini supaya orang Indonesia ini belajar bekerja sama dengan untuk sebuah perusahaan. Nah, nanti harapannya orang Indonesia ini mampu menimba ilmu dan mampu mandiri nantinya. Tapi ternyata orang Indonesia yaitu selalu kalah, gitu, selalu ditipu dan lain sebagainya, sehingga tidak berjalan maksimal. Baik, nomor 30 jadi jawabannya ya A. Lanjut nomor 31. Kebijakan ekonomi diterapkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo tidak mencapai harapan yang diinginkan, bahkan mengalami kegagalan karena jadi ini tadi sudah ya. Yang mana? Oh ya ini ya. Ya. Alibaba right. 32. Kebijakan ekonomi Alibaba dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Bermasa Ali Kabinet Ali Sastro Amijoyo yaitu ya tadi sudah ya nak ya. Sumitro Joyo Hadikusumo 32. Bentar. Sumitro tadi itu kan sistem ekonomi gerakan Banteng ya. Ya benar 31. Sekarang 32. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ali Sastro Amijoyo yaitu 32 jawabannya ini ya. Coba sebentar nak ya. Sebentar ya. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya, nomor 31. Kebijakan ekonomi Alibaba tidak mencapai harapan yang diinginkan, bahkan mengalami kegagalan karena
Baik, kegagalan dari sistem ekonomi Alibaba karena ternyata bahwa Ali itu dia ditipu intinya oleh bangsa masyarakat non pribumi ya, atau khususnya sebenarnya ini di masyarakat orang-orang Tionghoa ya, non pribuminya. Jadi jawaban nomor 31 itu adalah yang C ya. Pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan oleh pengusaha non pribumi untuk mendapatkan modal usaha. Baik, nomor 32. Kebijakan ekonomi Alibaba, masih Alibaba, dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo, yaitu Iskak Cokro Hadi Suryo. Kalau gerakan benteng kemarin itu dikeluarkan oleh Sumitro, nah kalau ini Alibaba itu Iskak Cokro Hadi Suryo. 33. Sekarang 33, perjanjian KMB telah membawa persoalan ekonomi baru antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan mengenai persoalan finansial ekonomi kedua negara dirundingkan di Jenewa, Swiss, dan menghasilkan keputusan pembatalan persetujuan Finex KMB pada tahun titik tanggal dan tahun ya, maksudnya ini berapa? Yang C ya, 7 Januari 1956. Ini lanjutan ya, terkait dengan masalah ekonomi, finansial ekonomi Indonesia. Karena pada masa KMB kan itu ada Indonesia harus membayar utang, kemudian harus dijadikan APRIS ya, dan sebagainya. Kalau utang Belanda itu ya Indonesia kan yang menanggung. Baik, 34. Sekarang, delegasi Indonesia dalam perundingan masalah ekonomi atau finansial ekonomi antara Indonesia dengan Belanda dipimpin oleh yang terkait dengan yang tadi yang di sini. Nah, delegasi Indonesia itu dipimpin oleh 34 D. Anak Agung Gede Agung. Right. 35. Pemerintah Indonesia memutuskan pembubaran Uni Indonesia Belanda dan mengeluarkan Undang-Undang Pembatalan KMB tanggal 3 Mei 1956. Salah satu dampak ekonomi dari pembatalan hasil KMB itu adalah Indonesia menjalankan sistem ekonomi liberal ya, kita masih liberal kan. 55 ya nak ya. Baik, 36. Program rencana pembangunan 5 tahun atau PELITA disusun oleh suatu badan pemerintah masa Orde Baru yang bernama, ini masa Orde Baru nih, 36 bukan Dewan ya, Badan Perencana Pembangunan Nasional, Dapernas. Kalau pada masa demokrasi terpimpin itu Dapernas ya, Dewan Perancang Nasional. Kalau masa Orde Baru itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor 37. Gejolak daerah yang terjadi pada masa demokrasi liberal salah satunya disebabkan adanya kesenjangan pembangunan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah di dalam kabinet Juanda mengadakan gejolak daerah pada masa demokrasi liberal. Ya, pemerintah pada masa kabinet Juanda itu mengadakan apa? Ya, musyawarah bersama Indonesia, musyawarah besar ekonomi, musyawarah nasional pembangunan, garis besar haluan negara, atau pembangunan jangka panjang. Jadi 37 jawabannya yang C ya, musyawarah nasional pembangunan. Silih bergantinya kabinet menjadikan program tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Penyebab jatuhnya kabinet Wilopo adalah apa kemarin jatuhnya kabinet Wilopo? Peristiwa Tanjung Morawa. Baik, ini ya. Gagal perundingan Irian Barat ini terkait dengan Nasir ya. Peristiwa ini sebenarnya peristiwa 17 Oktober sama Tanjung Morawa ini sama ya. Pada masa Wilopo cuman lebih identik Tanjung Morawa. Baik, gagal menyiapkan pemilu, yaitu siapa pemilu kemarin Burhanuddin ya, tapi hal itu bukan karena gagal masalah persiapan pemilunya. Baik, nomor 39. Penyebab jatuhnya kabinet Sukirman adalah salah satunya adalah 9 melanggar politik luar negeri. Ya. Sukiman. MSA kemarin ya. Nomor 40. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I merupakan hasil koalisi antara beberapa partai politik untuk memperkuat pelaksanaan program kerja kabinet, yaitu
Hasil koalisi kabinet Ali 1 itu apa? PNI dan NU ya. Nomor 40 benar ya. 41. Meskipun ditunjukkan untuk menyelamatkan negara dari jurang kehancuran, Dekret Presiden 5 Juli 59 ternyata membawa bencana bagi bangsa Indonesia. Bencana tersebut adalah apa bencananya? Kesediaan militer untuk lepas tangan politik, enggak ya, dibentuk sejumlah partai baru yang lebih militan. Artinya enggak, karena yang dibubarkan justru ya. Berakhirnya suasana demokrasi yang sejati, mulainya konfrontasi dengan Belanda, Malaysia ya, mulainya konfrontasi terhadap negara yang dianggap imperialis, Malaysia juga. Jadi jawabannya nomor 41C, berakhirnya suasana demokrasi yang sejati. Protes, kemudian ada partai yang dianggap oleh PKI itu mengkhawatirkan kubu PKI dibubarkan, makanya dibekukan oleh Soekarno. Bahkan orang yang protes ya, ulama-ulama ya, itu diancam kemudian di penjara seumur hidup. Kan itu ya. Jadi kebebasan demokrasinya ya. Baik. 42. Sistem ekonomi Alibaba dicetuskan oleh Alibaba tadi siapa? 42. Iya, Ishak Cokro Adisuryo. 43. Gerakan ekonomi Benteng dijadikan bertujuan untuk mengatasi sektor ekonomi. Program ini dicetuskan oleh, ini masih sudah tadi, Sumitro Joyo Hadikusumo ya. Nomor 44. Keberhasilan dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah menyelenggarakan pemilu tahun 1955. 45. Pemilu 1 tahun 55 diselenggarakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin. Bertujuan untuk memilih anggota. Pemilihan kan ada 2 ya, nak ya. Pertama itu bulan September, yang kedua bulan Desember. Nah, untuk pemilihan umum bulan September itu untuk memilih, ada yang tahu? 45. Ya, DPR dan konstituante. Oh maaf ya, sorry, Bapak kurang jelas ya. Pemilu pertama tadi tahun 1955 diselenggarakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin. Ya, jadi pemilu pertama itu di 2 kali ya, 2 kali. Itu pada bulan September dan bulan Desember. Bulan Septembernya itu untuk memilih DPR, ingat, bulan Desembernya itu untuk memilih konstituante. Nomor 46. Yang melatar belakangi dilaksanakannya pemilihan umum tahun 1955 adalah keinginan mewujudkan parlemen yang mewakili aspirasi rakyat, katanya ya. 47. Pada masa demokrasi terpimpin, MPRS cenderung melanggengkan kekuasaan presiden. Hal ini tampak dari apa kebijakan yang melanggeng kekuasaan presiden? Pada masa demokrasi terpimpin, MPRS cenderung melanggengkan kekuasaan presiden. Yang tampak pada hal itu tampak pembubaran DPR menjadi PDPR-GR, pembentukan DPR tanpa melibatkan partai, tugas MPRS menetapkan GBN tetapkan mengangkat presiden seumur hidupkah, pembubaran partai yang tidak sejalan atau pembentukan organisasi Nasakom. Ini semua sama ya. Tapi yang berkaitan dengan tampak cenderung melanggengkan kekuasaan presiden. Jadi maksud melanggengkan kekuasaan ini berkaitan dengan ya tidak ada yang mampu kebijakan yang dia buat atau misalnya yang ingin dilakukan itu tidak ada penghalang. Nah, penghalang. Jadi berkaitan dengan penghalang rintangan itu, maka jawaban nomor 47 itu antara C sama D ya. Tapi terkait dengan penghalang tadi itu yang D ya. Ya. Pembubaran partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah. Nah, itu. Kemudian jadi sistemnya kan MPR ya, megang kendali ya terkait dengan partai kan, hukum organisasi itu. Maka mereka yang berhak membubarkan atau tidak. Tapi memang atas perintah dari seorang Soekarno gitu ya. Kalau yang ini tugas MPR menetapkan GBN, menetapkan mengangkat presiden seumur hidup, ini untuk terkait dengan menjadikan Soekarno itu sebagai ya satu-satunya presiden seperti itu. Nomor 48. Ajaran Nasakom berusaha menggabungkan paham antara nasionalis, agama, dan komunis. Tujuan dimasyarakatkannya ajaran Nasakom adalah untuk ya, jadi Nasakom itu supaya ingin dijadikan bangsa Indonesia itu menerima ajaran komunis ya. Di awal waktu itu sudah menjelaskan ya, jadi inginnya Soekarno itu supaya
ingin menunjukkan kepada dunia bahwa komunis itu bisa mampu atau misalnya bisa berkomunikasi, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Maka dengan harapan dimasyarakatkannya Nasakom itu terkait dengan masyarakat punya pemahaman yang sama mengenai kehidupan bernegara. Apapun ideologinya ya sama seperti itu. Jadi 48 jawabannya yang B. 49. Pada awal Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan maklumat yang bertujuan untuk membantu perjuangan akibat adanya maklumat wakil presiden nomor X. Masih ingat? Nomor X, bukan nomor 10 ya, nomor X tanggal 3 November terkait dengan partai. Nah ya. Jadi 49 ini jawabannya A. Terakhir, kebijakan ekonomi pada tahun 1950 dengan cara pemotongan nilai mata uang atau snaring, di mana nilai mata uang berlaku setengahnya adalah jawabannya yang D. Gunting Syafruddin. Oke ya, Gunting Syafruddin. Tapi pada masa pemimpin juga ada kebijakan snaring juga ya. Oke, itu pembahasan soal prediksi ya. Mudah-mudahan ada beberapa soal yang masuk, tapi yang jelas Bapak tekankan mohon pelajari materi dan soal-soal evaluasi bab 1, 2, 3 ataupun 4 sampai dengan munculnya orde baru ya, terkait dengan reformasi ya, itu nggak usah. Yang penting awal-awal orde baru aja terkait dengan partai, dia pernah melakukan fusi partai tahun 1971. Nah, menjadi partai apa saja, kemudian apa fungsinya dan sebagainya. Baik, itu ya Bapak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.